Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Yumna Lutfila Zamzam, yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi materi. Kita belajar bersama-sama mengenai mauqif pada hari kiamat. Di sini nanti akan kita bahas mauqif itu tentang apa, kemudian tahapan-tahapan apa saja yang kita lalui setelah hari kiamat gitu. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak mauqif itu apa? Ya, jadi di sini yang dimaksud dengan mauqif itu bisa berarti sebuah tempat atau juga bisa berarti tentang keadaan. Jadi sebenarnya setelah nanti kita mengalami kematian di hari kiamat, tempat-tempat apa saja sih yang akan kita jalani, tahapan-tahapan apa saja sih yang akan kita jalani sampai nanti kita di surga atau naudzubillah di nerakanya Allah, begitu. Nah, jadi kita akan belajar tentang tahapan-tahapan yang akan kita lalui setelah hari kiamat. Nah, kalau biasanya sering kita dengar tentang hari-hari yang kita jalani setelah hari kiamat itu apa saja, ya ini ada 6. Yang pertama tentang Yaumul Barzah. Nah, Yaumul Barzah ini adalah tahap awal yang akan kita lalui setelah kematian. Jadi kalau kita meninggal sebelum hari kiamat, kita akan berada di alam barzah terlebih dahulu untuk menunggu datangnya hari kiamat. Nah, di alam barzah ini ngapain aja? Yakni manusia ditanya oleh malaikat tentang perbuatannya yang ada di dunia. Perlu diketahui bahwa Yaumul Barzah ini juga merupakan pintu awal menuju hari kiamat. Pintu awal sesudah kita meninggal, yakni tempat kita menunggu datangnya hari kiamat. Kemudian sangkakala kedua ditiup, datanglah hari kiamat. Kemudian kita memasuki fase yang kedua, yaitu Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Jadi di sini seusai malaikat tadi meniup sangkakala yang kedua, manusia akan dibangkitkan seperti itu. Jadi sebenarnya kehidupan yang abadi itu bukan di dunia, melainkan di akhirat. Yang ketiga, yaitu kita akan melewati Yaumul Mahsyar. Nah, di sini tuh ngapain aja? Yakni semua manusia setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang kemudian akan menerima catatan amal masing-masing. Selanjutnya, setelah semua berkumpul di padang mahsyar, menerima catatan amal, dihisab di Yaumul Hisab, yaitu perhitungan amal perbuatan manusia. Kemudian setelah dihisab, ditimbang amal manusia ini, yakni pada Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Nah, setelah ditimbang, tentunya kita akan mengalami jaza atau Yaumul Jaza di hari pembalasan, seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi mauqif tuh apa aja? Mauqif setelah hari kiamat tuh apa aja? Ya, ini ada sedikit rangkuman dari saya. Beberapa mauqif pada hari kiamat. Yang pertama adalah ba'as, hasyar, dan mauqif. Nah, kemudian ada hisab, catatan amal, dan mizan. Jadi yang pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ba'as, hasyar, dan mauqif saja. Oke, selanjutnya adalah ba'as. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ba'as itu adalah hari Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan. Ba'as ini merupakan fase di mana manusia dibangkitkan setelah kematian. Al-Ba'as atau kebangkitan adalah keluarnya orang-orang yang mati dari kubur mereka, seperti itu. Nah, dalam hal ini ada sebagian jasad yang tidak dimakan oleh tanah, yaitu jasad siapa? Yaitu jasad-jasad para nabi,
kemudian orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, dan juga sebagian para wali. Nah, kemudian siapa saja orang yang pertama kali dibangkitkan, yakni orang yang pertama kali dibangkitkan atau orang yang pertama kali keluar dari kuburnya adalah Nabi Muhammad, kemudian penduduk Mekah, Madinah, dan Taif adalah orang yang pertama dibangkitkan, seperti itu. Nah, kemudian manusia ini dibangkitkan pastinya dalam keadaan yang berbeda-beda ya. Ada yang dalam keadaan baik, ada yang dalam keadaan pakaian lengkap, dan sebagainya. Kemudian hasyar. Nah, hasyar di sini adalah fase di mana dikumpulkannya para hamba ke suatu tempat, yaitu seperti yang kita tahu di padang mahsyar. Al-hasyar ini terjadi di bumi yang telah diganti atau biasa kita sebut dengan al-ard al-mubaddalah, yaitu bumi yang rata seperti kulit yang dibentangkan dengan ditarik tidak terdapat gunung dan lembah di dalamnya. Lebih besar dan lebih luas dari bumi kita ini dan berwarna putih seperti perak. Jadi setelah manusia dibangkitkan, manusia ini dikumpulkan di padang mahsyar yang biasa kita sebut dengan fase hasyar. Nah, 3 golongan yang dikumpulkan di padang mahsyar ini apa saja? Golongan yang pertama adalah golongan yang dikumpulkan dalam keadaan berpakaian lengkap. Nah, siapa saja golongan pertama ini? Yakni golongan orang-orang yang amalnya baik. Jadi dia dikumpulkan di dalam keadaan berpakaian lengkap, kemudian wangi, jasadnya utuh, seperti itu. Kalau golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan juga telanjang. Nah, siapa golongan yang kedua ini? Golongan kedua ini adalah orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi dia masih muslim namun melakukan dosa besar seperti berzina, kemudian menyekutukan Allah, dan lain sebagainya. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang dikumpulkan dan diseret dengan posisi kepala di bawah dan kakinya di atas, yaitu golongan orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi 3 golongan yang dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang mauqif yang berarti keadaan. Jadi selama rangkaian-rangkaian setelah hari kiamat, mulai dari ba'ats sampai dengan jaza, itu manusia mengalami keadaan-keadaan atau beberapa kejadian di dalam tahapan tersebut. Nah, diantaranya apa saja? Jadi yang pertama adalah manusia tenggelam dalam peluh keringatnya. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika manusia itu dikumpulkan menjadi satu, itu dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa matahari itu jaraknya hanya 1 mil di atas kepala kita. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana panasnya, sehingga menyebabkan udara panas, bahkan sampai dengan tubuh kita juga mengeluarkan keringat. Nah, ini tergantung dengan amal ibadah masing-masing dari manusia. Kalau memang manusia itu amalnya baik, bisa jadi dia tidak merasa kepanasan. Jadi dia tidak berkeringat sama sekali. Namun ada juga manusia yang amalnya buruk. Jadi sehingga dia merasa kepanasan sampai keluar keringat, sampai keringatnya tuh menenggelamkan dirinya. Kemudian keadaan yang kedua adalah keadaan manusia yang ketika dibangkitkan tadi yang sudah saya jelaskan. Ada yang dalam keadaan baik dan juga ada yang dalam keadaan buruk. Kemudian yang ketiga adalah para malaikat ini menampakkan sebagai neraka. Kenapa kok pada saat tahapan-tahapan setelah hari kiamat itu ditunjukkan bahwa
para malaikat ini menampakkan sebagian neraka karena untuk menguji kepada manusia dan menunjukkan kepada manusia bahwa setelah kehidupan di dunia itu kita tidak hanya berhenti di situ saja, namun kita tetap lanjut sampai ke kehidupan yang abadi, yaitu surga atau neraka. Nah, ditampakkan neraka tuh seperti ini, surga tuh seperti ini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Manusia yang memang baik akhlaknya, maka juga akan bergembira ketika ditunjukkan tentang surga, ketika ditunjukkan tentang, oh nanti rumah saya ada di sana. Tapi ketika ditunjukkan neraka, semua pada menangis dan hanya bisa menyesal karena tidak bisa memperbaiki amal-amalnya yang berada di dunia. Seperti itu. Oke, cukup untuk pembahasan kita pada video kali ini tentang 3 tahapan atau 3 mauqif pada hari kiamat, yaitu ba'ats, hasyar, dan mauqif. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.